Bersama dengan Tuhan pokoknya menang terus. Amin, saudaraku. Tuhan yang berperang di hadapan kita. Siapa yang bisa ngalahin kita kalau Tuhan yang berperang? Hari ini kita akan belajar, saudaraku. Tapi udah rada lama sih. Beberapa tahun yang lalu saya pernah, karena olahraga saya sekarang tuh main badminton. Saya tuh pernah terkilir, cuman saya lupa tangan apa kaki gitu. Teman saya bilang, kamu kalau mau cepat sembuh, pergi ke itu tukang pijet tuh, tukang pijetnya tuh pinter, nanti cepat sembuh. Saya pergi ke sana, ya saya dipijet sih. Tukang pijetnya ngomong gini sama saya, kamu tahu nggak? Saya bisa bikin kamu kaya raya. Tukang pijet tuh ngomong gitu sama saya sih nggak jawabin, saya nggak itu, cuman dalam hati, kalau dia bisa bikin saya kaya raya, lah kenapa dia tinggalnya di kampung? Kok nggak punya mobil? Jadi banyak orang-orang seperti itu, bisa bilangin orang, tapi dirinya sendiri nggak bisa. Sampai banyak hamba Tuhan sekalipun bilang, jangan bertengkar, tapi dia sendiri bertengkar. Didik anakmu dengan baik, dengan begini, tapi anak-anaknya nggak karuan. Jadi ternyata ada banyak seperti itu. Makanya hari ini kita belajar, kita tuh mesti tahu tuh jalan kita sendiri. Know your own way. Itu bahasa Inggrisnya. Mengerti jalannya sendiri. Nah, makanya hari ini kita harus tahu jalan kita sendiri. Kita harus kerja apa, jodohnya siapa. Tidak bisa sembarangan, mesti dipimpin sama Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi kalau kita tuh ngerti jalan kita sendiri, itu hikmat orang cerdik. Jadi kita ngerti jalannya harus ini, mau dibelokin kayak apa tetap nggak mau, kita tetap di jalannya yang harus kita jalani ini. Banyak orang nggak ngerti. Makanya bergumul untuk bisa tahu jalannya sendiri. Maka dikatakan mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Makanya hari ini kita belajar selalu. Kita buka lagi sekarang Alkitab. Karena hari ini kita akan banyak baca Alkitab. Kita buka di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini sekarang banyak dipakai untuk sepotong aja. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak bisa loh saudaraku. Enak aja main potong-potong ayat. Itu ada banyak loh ayatnya. Kok dipotong, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak bisa. Ada ayatnya lagi. Dan dia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Contoh, Yusuf. Yusuf memang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi dimulai dari sini, nggak langsung indah aja. Dari sini dia diproses, ada yang namanya proses. Dari sini sampai sini, proses sampai sini. Kalau kita mau diproses, Tuhan akan membuat segala sesuatu jadi indah. Betul. Jadi jangan main potong-potong ayat. Nah, dari sini saudaraku dimulai dari mana? Dia dimulai di musuh seluruh saudara-saudara. Sekarang coba saudara hidup benar, tapi ada banyak orang gak suka. Ada banyak orang saudara dimusuhin. Ngerti jalan kita sendiri. Atau kita selalu ngomel, kenapa ya aku udah ngelakuin yang benar, tapi kok kenapa banyak orang gak suka? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Atau kita ngomel-ngomel kayak gitu. Yusuf gak ngomel, dia tahu jalannya. Dia jalani. Sampai pada suatu hari, dia dijual. Jadi budak. Anak orang kaya dijual jadi budak.
Coba kalau kita semua yang ada waktu itu, kita sekarang udah ngerti ceritanya Yusuf. Coba waktu itu kita jadi Yusuf. Bisa bilang Tuhan itu baik. Bisa bilang Tuhan itu adil. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Selalu kita akan nyalain Tuhan. Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu jahat. Tuhan kok nggak sayang sama saya. Bisa aja. Yusuf tidak. Dia tahu jalannya dia sendiri. Sudah jadi budak, dia sungguh-sungguh jadi budak. Diajak selingkuh sama istri tuanya, dia tetap hidup dalam kekudusan. Dia tetap tidak mau. Sudah tahu upahnya apa? Masuk penjara. Coba kalau kita dulu jadi Yusuf. Bisa bilang Tuhan itu baik. Bisa bilang Tuhan itu adil. Bisa bilang Tuhan sayang sama kita. Loh, kita udah ngelakuin kebenaran masuk penjara. Banyak orang sampai hari ini nggak ngerti jalannya kita sendiri. Kita lagi diproses, kita mikir Tuhan itu jahat. Kita pikir Tuhan itu tidak adil. Kita pikir Tuhan itu nggak sayang sama kita. Makanya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Jangan jadi manusia biasa. Saudara dan saya bukan manusia biasa. Kita adalah manusia-manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Dipimpin oleh Roh Kudus, baru kita akan ngerti jalan kita sendiri. Sudah masuk penjara. Itu di penjara dia bertahun-tahun lama. Cuma nggak disebut. Sampai ada juru minuman dan juru roti. Ditafsirkan mimpinya. Dia bilang kalau itu terjadi, ngomong sama Firaun, ada orang seperti aku di penjara ini. Dilupain lagi 2 tahun. Ditulis dalam Alkitab. Dilupain lagi 2 tahun. Coba, bisa bilang Tuhan itu baik. Di penjara sampai bertahun-tahun, masih di mimpinya itu benar, tapi dilupain lagi 2 tahun lagi. Bisa bilang Tuhan itu baik. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Sekarang kita ngerti, Yusuf mau dibikin jadi raja, tapi nggak langsung jadi raja, ada proses. Proses sampai akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nggak bisa sembarangan, enak-enak aja. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya gitu aja. Nggak bisa, ada proses. Untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada proses yang harus kita jalani. Selama kita nggak ngerti jalan kita sendiri, kita selalu bisa nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Di mana pembela di atas segala pembela itu? Aku sudah perpuluhan, aku sudah pelayanan, aku sudah persembahan. Kurang apa aku ini lagi? Di mana pembela itu? Kita bisa bilang seperti itu karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Makanya mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ngerti. Makanya kalau itu akibat dosa, kita melakukan dosa, jangan bilang itu proses. Itu akibat dosa, nggak bisa, itu bertobat dulu. Saya nggak khotbah tentang dosa. Saya khotbahkan kalau kita jadi pelaku firman. Terjadi hal-hal yang tidak enak, itu bukan Tuhan itu jahat. Bukan Tuhan itu tidak sayang sama kita. Bukan Tuhan itu tidak adil. Tapi itu proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau. Makanya jangan jadi manusia biasa, jadilah manusia ciptaan yang baru. Manusia ciptaan yang baru senangnya apa? Firman. Banyak baca Alkitab. Nontonnya TikTok ya sudah, mana bisa jadi manusia ciptaan yang baru. Yang laki-laki senangnya ngeliatin wanita-wanita kekurangan kain, joget-joget kayak gitu. Buat apa? Nonton-nonton film yang tidak ada gunanya sama sekali. Baca Alkitab, itu yang ada gunanya. Dengan kita isi dengan firman, firman itu akan mengarahkan hidup kita untuk jadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Itu harus segitu, isi hidup kita dengan firman. Daging gak suka kalau kita hidup dalam daging, gak suka firman. Sukanya yang duniawi. Tapi kalau kita hidup dalam roh, kita akan suka baca Alkitab, saudaraku. Karena kehidupan di dalam roh itu kebalikan daripada kehidupan di dalam daging. Nah, jadi sekarang kita ngerti, makanya untuk kita bisa mengerti jalan kita sendiri ini, kita butuh firman. Firman itu terang bagi jalan kita.
Jadi kita nggak menduga-duga selalu ada apapun yang terjadi, itu pun kebaikan Tuhan. Untuk membuat pada waktunya, Tuhan membuat segala sesuatu indah. Kita baca lagi. Saya bacainnya dulu, tetap Pengkhotbah 3 ayat 11, saya bacain dari Alkitab firman Allah yang hidup. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia, namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Itu FAYH, firman Allah yang hidup. Yusuf mau dibikin jadi raja. Coba kalau kita waktu itu, kita nggak ngerti nih kalau kita mau dibikin jadi raja. Kita tahunya Tuhan itu kok jahat, kok aku dimusuhin, aku ini salah apa? Aku kok dimusuhin, aku kok digini, kok digituin. Terus dijual jadi budak, masuk penjara, hidup dalam kebenaran, masuk penjara. Kita bisa bilang, di mana pembela di atas segala pembela itu? Kenapa aku tidak dibelain? Sedangkan itu proses sampai akhirnya jadi raja. 13 tahun kemudian, Yusuf jadi raja. Nah, makanya lagi dalam proses ini kita mesti mengerti jalannya kita sendiri. Nggak ngerti ya kayak tadi itu. Orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Bodoh itu kita kayak gini ya, itu jadi orang bebal. Kita ditipu, kita pikirnya Tuhan jahat. Nah, kita kan ketipu toh, sedangkan Tuhan itu maha baik. Makanya hari ini kita belajar. Kita baca lagi di Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8. Kita baca ayat 16 sampai dengan 17. Pengkhotbah 8 ayat 16 sampai dengan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Sampai hari ini, selama saudara jadi hidup jadi manusia biasa yang cuma masuk keluar gereja, pelayanan, tapi tetap manusia biasa, tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadilah manusia-manusia ciptaan yang baru dipimpin oleh Roh Kudus. Baru kita bisa menyelami. Amin. Nah, makanya hari ini kita belajar selalu. Kenapa kok kita tidak bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir? Kita buka di Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55. Kita baca ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita kenapa dia nggak bisa ngerti? Karena rancangan Tuhan dan rancangan kita berbeda jauh. Jalannya Tuhan dan jalan kita berbeda jauh, maka kita nggak pernah ngerti. Sedangkan kalau kita ngerti kayak Yusuf itu dimusuh, diinin, lagi dia dimusuh, dijual jadi budak, masuk penjara, itu nggak ada satupun yang bisa nyerempet mimpinya dia. Nggak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada sama sekali. Sampai 13 tahun kemudian, dia sudah diproses sama Tuhan untuk dia bisa jadi raja. Akhirnya dia jadi raja yang baik. Saudara-saudara jahatin dia balas dengan kebaikan karena dia melalui satu proses. Makanya untuk sampai Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ada proses yang harus kita jalani. Banyak orang-orang gagal, orang-orang Kristen yang gagal. Kenapa? Karena tidak mau diproses. Nah itu seperti itu saudaraku. Makanya Alkitab mengatakan manusia sekalipun, berhikmat sekalipun, tapi tetap tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Kita lihat lagi sekarang, kita buka lagi di Yesaya pasal yang ke-48.
Yesaya pasal yang ke-48. Kita baca ayat 17 dan 19. Yesaya 48 ayat 17 dan 19. Ayat 17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Allah, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sama, ada jalan, tadi saya bilang ini jalan. Ini bisa dibilang jalan kebenaran, bisa dibilang jalan yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Ada lagi jalan raya kudusnya Tuhan, tapi satu itu. Maka Tuhan janji tadi, begitu kita lagi mau diproses, Tuhan janji, aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Dan di jalan itu, Tuhan mengajar kita tentang apa yang memberi faidah. Supaya kitanya jadi alat Tuhan yang berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Itu maksudnya kita diproses. Dimanapun kita ditempatkan, kita akan jadi alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Makanya diproses. Tapi dia janji, aku akan menuntun kau. Kalau Tuhan yang tuntun kita, masalah apa yang bisa ngalahin kita? Tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang berbahaya. Karena kita bersama dengan Tuhannya. Dia cuma mengajar kita tentang apa yang memberi faidah. Supaya kita itu berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Yusuf dibikin sama Tuhan, dituntun terus sampai Tuhan membuat segala sesuatu indah. Dan dia jadi berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Itu maksudnya Tuhan itu seperti itu. Jangan bilang lagi Tuhan tidak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan itu segala macam. Ingat, Allah tidak bisa salah karena dia maha benar. Kalau sampai ada salah, itu mesti manusia, kita yang salah, bukan Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah salah karena dia maha benar. Amin. Jadi makanya kita harus tahu itu dulu selaku. Jadi makanya dia janji kita mesti jalani di jalan kebenaran ini. Jangan sampai menyimpang ke satu jalan kebodohan. Nah di jalan kebodohan karena kita melakukan dosa terjadi hal-hal yang tidak enak. Yang bukan proses yaitu karena kesalahan kita. Ketika kita melakukan dosa kita akan hidup di jalan kebodohan. Jangan sampai kita di jalan kebodohan, di jalan kebenaran. Sekalipun terjadi hal-hal yang tidak enak, itu proses untuk membuat kita jadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah itu harus seperti itu. Sekarang kita belajar bagaimana cara kita supaya kita bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Yang pertama kita lihat di Mazmur 119. Mazmur 119. Kita baca ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau di sini bilang seorang muda, itu bukan cuma muda umurnya loh. Kalau ada orang umur 75 tahun baru bertobat, itu masih muda rohani loh. Jadi jangan dipikir kalau muda itu cuma muda umurnya saja selaku. Nah orang-orang muda itu masih belum berhikmat, belum cerdas. Maka perlu firman untuk mencerdaskannya selaku. Dikatakan menjaganya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lah bagaimana kalau kita nggak baca firman bisa jaga dari mana saudaraku? Baca Alkitabmu setiap hari. Percaya yang Alkitab yang kita baca itu dengan segenap hati dan lakukan. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Walaupun nggak langsung tapi pasti. Karena firman itu terang bagi jalan kita. Dan firman itu adalah kekuatannya Tuhan. Kekuatan Tuhan bukan pada matanya, bukan pada rambutnya, bukan pada yang lain. Tapi pada sabdanya. Dia bilang jadilah terang, bilang jadi terang. Itu kekuatan. Kalau kita baca Alkitab artinya kita makan kekuatan daripada Tuhan. Maka kita akan jadi kuat. Amin. Nah itu harus seperti itu. Jadi yang pertama tidak bisa tidak firman.
Tidak bisa tidak. Makanya firman. Nah sekarang begini, saya sekarang bisa ngajar begini karena saya sudah ngalami semua. Saya bisa ngajar, artinya kalau saya bisa, saudara juga pasti bisa. Firmannya sama, kasihnya sama, Tuhannya sama. Nah, kenapa kita bisa berbeda? Nah, kemauan kita yang berbeda. Selama kita sama-sama mau, pasti bisa jadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, kalau sekarang saya bisa tahu. Dulu lagi saya mulai pertama kalinya, saya juga nggak tahu. Saya juga heran, saya udah puasa. Saya dulu kalau puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Setiap Rebo, Kamis, Jumat tidak makan tidak minum. Kalau 1 bulan ada 5 minggu, saya puasa 4 minggu. Rebo, Kamis, Jumat tidak makan tidak minum. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, saya puasa 3 minggu. Setiap Rebo, Kamis, Jumat tidak makan tidak minum. Baca Alkitab 75 pasal setiap hari. Tapi kejadiannya tidak seperti apa yang saya ekspektasikan. Kejadiannya nggak karuan, bayar listrik nggak bisa, mau makan sehari sekali aja nggak bisa, 3 hari sekali makannya, cobain. Saya pikir dulu saya pikir ini jalan saya ini benar apa enggak. Nah kalau saudara lagi masuk dalam seperti itu, jadi pelaku loh ya, bukan karena dosa loh. Kalau karena dosa harus bertobat dulu. Kita buka Alkitab kita lagi di 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 kita baca ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau sudah jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak, kita nggak ngerti kenapa bisa begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Cuma saya pengen bagi sama saudara, mengucap syukur itu bukan kata orang kayak orang bilang, kamu kalau sampai nggak bisa mengucap syukur, kamu lihat orang yang paling di bawah kamu. Itu jahat. Kita bisa mengucap syukur karena ngelihat orang yang lebih parah dari kita. Itu jahat. Itu penyesatan yang masuk gereja. Dan Tuhan tidak disukakan dengan pengucapan syukur seperti itu. Pengucapan syukur harus dari hati yang tulus. Bukan ngelihat orang yang di bawah kita. Lah yang paling bawah ngelihat siapa? Pengajaran sesat masuk gereja itu saudaraku. Tidak boleh. Dan semua itu harus dari hati yang tulus. Nah dari hati yang tulus itu begini saudaraku. Kita ngerti. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak enak. Selama kita jadi pelaku firman. Roma 8:28 jalan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kayak Yusuf itu gak enak. Kita gak tahu nih kenapa bisa gini. Ucapin syukur aja. Tapi dari hati yang tulus. Bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Gitu saudara. Amin. Saya ngalamin. Saya bisa khotbah di mimbar ini. Karena saya ngalami. Saya bukan hamba Tuhan pertengahan atau saya hamba Tuhan dari dasar. Saya dulu punya teman-teman yang sama-sama kayak saya juga. Baca Alkitab, doa, nggak nonton TV, nggak ini semua. Kita cuma Alkitab terus. Ada, saya punya teman-teman kayak gitu. Pada suatu hari, teman saya tuh datang. Dia bilang, Drew, aku tuh udah doa sama Tuhan. Tuhan bilang, aku suruh beliin kamu ini. Dibawain 1 bungkusan. Ini tuh apa? Saya bilang, ini meshes. Meshes kok banyak banget? Iya. Tuhan suruh beli 1 kilo. Lah, saya meso 1 kilo mau buat apa? Emang mau buat jual lagi? Tapi ya sudahlah, Tuhan yang bilang ya sudah. Saya bawa, saya masukin ke lemari es. Tapi sejak saat itu, saya nggak bisa makan. Nggak ada uang untuk beli makanan. Teman-teman saya udah bilang, Drew kamu kalau jam 11:30 datang ke rumahku, nanti kita makan sama-sama. Artinya kalau saya datang ke sana mau minta makan, nggak mau saya orang keras, tidak mau. Lebih baik saya mati kelaparan tapi saya percaya daripada saya hidup tapi saya tidak percaya. Saya punya moto seperti itu. Jadi saya nggak mau. Saya pernah ngalami yang namanya kelaparan. Jalan hidup saya waktu itu jalannya adalah jalan kelaparan. Itu mesti kita jalani. Jangan tinggal di situ loh, kelaparan terus. Jalani terus sampai keluar, nanti kita akan masuk ke satu jalan kehidupan yang lain lagi. Di situ saya namanya kelaparan. Dari kecil saya nggak pernah ngerasain lapar.
Saya dulu kalau ngelihat orang kelaparan, ngomongnya gimana? Syukur nggak kerja, biarin lo mati situ sekalian, salahmu sendiri nggak kerja. Dulu saya kayak gitu, karena nggak pernah ngalami yang namanya kelaparan. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mesti jalan masuk ke jalan kelaparan. Hari ke-1 no problem, hari kedua no problem, hari ketiga no problem. Jadi tiap pagi saya makan meses 1 sendok. Siang 1 sendok, malam 1 sendok. Saya nggak berani makan banyak karena saya nggak tahu nih jalan kehidupan, jalan kelaparan ini berapa lama. Nanti kalau habis, hari pertama enggak apa-apa, hari kedua enggak apa-apa, hari ketiga. Karena saya suka puasa, jadi saya tahan lapar. Masuk mulai di hari ke-4. Yang paling parah mulai di hari ke-5. Itu kalau usus mulai nempel, sakit itu di sini. Cekut. Pernah ngalami enggak? Atau sini tak doain dulu biar ngalami dulu kelaparan. Saya minumin air ya rada mending, tapi air kan cepat turun. Nanti kalau udah nempel lagi cekut sampai kayak gitu. Mulai di hari ke-5. Waduh. Kepinginnya mandi, tapi saya tahu saya mandi biasalah sehari 2 kali, tapi kepinginnya badannya panas. Kalau orang kelaparan tuh badannya bisa panas. Kepinginnya mandi supaya dingin, tapi saya tahu kalau saya mandi kalorinya tambah hilang lagi. Jadi saya mandi ya sudah 1 hari 2 kali aja, tapi kepinginnya mandi karena badannya panas. Udah malam-malam nggak bisa tidur. Coba kalau orang makannya kenyang malam tidurnya enak enggak? Enak enggak Pak? Enak. Coba kelaparan loh, kelintingan, muter sana, muter sini. Saya tekan sama guling perut saya. Saya angkat tangan saya bilang Tuhan, aku mengucap syukur. Aku nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini, nggak tahu. Tapi aku tahu Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan disukakan, saudaraku. Bukannya malah menghujat Tuhan, malah ngomong Tuhan nggak adil, Tuhan itu jahat. Jangan ngomong kayak gitu, tambah parah kita. Sudah, saya jalani sampai hari ke-7. Hari ke-8 saya keluar. Jalan kelaparan saya keluar. Saya masuk ke jalan kehidupan yang lain lagi. Tapi saya pernah ngalami yang namanya kelaparan. Tiap kali dengar kalau orang kelaparan, aduh rasanya kepingin tolong. Karena saya ngalamin ternyata kelaparan itu seperti itu. Dulu saya nggak bisa kayak gitu, kenapa? Karena saya nggak pernah ngalami namanya kelaparan kayak apa. Pada suatu hari, saya pergi ke satu warung di Semarang, tapi sekarang tuh warung itu sudah tutup. Saya suka warung itu kenapa? Karena bersih. Saya diajak makan di pinggir jalan boleh, jangan di tengah jalan, ditabrak mobil malahan. Di pinggir jalan, tapi kalau ada kecoa laler ya saya nggak suka. Yang bersih aja dah. Mau di pinggir jalan, mau di mana, mau warung, mau apa, oke, no problem. Asal bersih. Tapi kalau banyak laler segala macam, nggak bisa saya makan kayak gitu. Nah itu saya suka makan di situ. Lagi mau masuk ada 2 tukang semir sepatu. Umurnya sekitar 7-8 tahun. Pak, semir, Pak. Saya celana panjang saya ditarik-tarik. Kurang ajar ya. Pak, semir. Sepatu cat semua disemir. Lihat dong nih sepatu cat semua disemir. Orangnya diem semua aja. Lah sepatu cat semua disemir itu semir apa? Ya udah saya tetap masuk, sudah saya pesan makanan kan masih panas. Saya doa dulu, habis doa lagi saya mau makan nggak tahu bagaimana tuh. Kepala saya bisa diarahkan ke sana lagi. Saya lihat ke sana, itu 2 anak itu duduk di batuan gitu sambil ngeliatin saya sambil ngowoh. Dalam hati lapar. Wah, saya panggil, sini. Pada lihat, iya kalian berdua, sini. Duduk, lapar ya, mantuk-mantuk. Saya bilang, Pak, dia mau pesan apa aja, jualin aja nanti saya yang bayar. Dia mau ambil apa, biarin terserah. Saya ini sudah makan dulu, dia kan belum keluar. Saya makan masih tiup-tiup, masih panas soal. Terus makanannya itu 2 keluar. Makannya kayak ikan piranha. Lip, habis, saya belum habis dulu. Wih, tatanya mau tambah lagi. Mantuk, mau tambah lagi. Saya pernah ngalami yang namanya kelaparan. Saya ngerti namanya orang lapar kayak apa. Saudara ngalamin enggak? Saudara cuma bilang, oh iya saya ngerti. Saudara gak bisa menyelami.
Makanya melalui proses baru kita bisa menyelami. Makanya kalau lagi diproses, ucapkan syukur dari hati yang tulus. Jangan lihat karena orang lebih parah dari kita bisa ngucap syukur. Itu pengucapan syukur sesat yang Tuhan gak suka. Harus keluar dari hati yang tulus. Amin, saudaraku. Nah, jadi sekarang ngerti kenapa kok saya mesti ngalami. Karena saya seorang hamba Tuhan, saya mesti ngalami. Saya bisa ngerti orang lapar rasanya kayak apa, saudaraku. Itu baik buat kita. Proses. Kalau sampai saudara nggak ngerti kenapa bisa begitu, kalau saudara jadi pelaku firman, ucapin syukur. Bersyukur Tuhan, aku nggak ngerti ini terjadi kenapa, tapi aku bersyukur bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Jangan lihat orang yang lebih parah, nggak ada gunanya kayak gitu. Saudara. Amin, saudaraku. Nah, jadi sekarang kita ngerti. Sekarang kita lihat lagi di Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama. Kita baca ayat yang keempat. Amsal pasal pertama ayat yang keempat. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Muda rohani juga sama. Jadi yang pertama dikasih apa? Kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan ilahi. Bukan cuma kecerdasan sekolah. Jasmani. Bukan. Jasmani dan rohani. Bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Cerdas. Sudah dapat kecerdasan rohani, kita akan punya pengetahuan yang ilahi. Begitu kita punya pengetahuan yang ilahi, hidup kita jadi bijaksana. Nah itu saudaraku. Itu firman, makanya banyak baca firman. Baca TikTok nggak mungkin bisa jadi cerdas. Cerdas. Sekitar 30 tahun yang lalu. Enggak deng. Itu barusan nikah, jadi kira-kira sekitar 26 tahun yang lalu itu. Mulai lagi ada penipuan-penipuan. Saya ditelepon. Halo, Pak Andrew ya? Betul. Selamat ya Pak? Selamat. Emang kenapa? Bapak dapat sebuah kijang. Dapat kijang? Kijang dari mana? Ini semua nomor telepon diundi. Nomor telepon Bapak yang keluar. Saya udah mikir nih. Kalau itu diundi kan mesti ada ada pemberitaan atau apa. Ini nggak ada pemberitaan. Ya udah. Terus kijangnya sekarang di mana? Ini sekarang ada di Komdak, Jakarta. Dulu 26 tahun yang lalu namanya masih Komdak, Jakarta. Saya udah mikir lagi ini nggak masuk akal. Kalau nomor telepon harusnya di kantor telepon. Lah kok bisa di kantor polisi? Nggak masuk akal kan? Makanya otaknya tetap mesti dipakai. Jangan dibuat pajangan. Saya udah mikir nggak masuk akal. Ya oke. Terus gimana supaya saya bisa dapat kijang itu? Bayar BBN-nya Pak. BBN-nya berapa? 12,5 juta. Jangankan 12,5 juta. 75 juta saya bayar kalau sampai itu kijangnya sampai di Semarang. Wah nggak bisa Pak. Lu penipu goblok lu. Tutup Pak saudaraku. Penipu goblok. Cerdas. Nggak gampang ditipu. Saya pernah pada suatu hari saya lupa ya itu di Bank BCA di Cirebon karena saya waktu itu khotbah di Cirebon. Saya di Bank BCA saya nggak tahu mau store uang atau saya mau ambil uang saya lupa. Lagi ngantri ada ibu-ibu naik becak. Grup. Oh, saya dapat kijang. Sabar Bu, sabar. Itu si pegawainya BCA bilang, dapat kijang apa Bu? Ini saya dapat. Loh BCA nggak ngeluarin kijang Bu, BCA ngeluarin BMW. Lah ini penipuan Bu. Langsung pingsan dia di situ. Udah pinjem sama tetangganya 35 juta. Orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ngerti saudaraku. Jadi cerdas. Cerdas bukan cuma cerdas jasmani, cerdas rohani.
berpengetahuan ilahi, bukan cuma pengetahuan biasa jasmani aja, tapi juga berpengetahuan yang ilahi dan hidupnya bijaksana. Hanya firman yang bisa bikin TikTok, nggak bisa bikin gitu. Hanya firman yang bisa bikin kita jadi seperti itu. Itu makanya yang pertama dan utama tuh yang itu dulu, yang seperti itu. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita baca di Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal yang ke-22. Kita baca ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kalau kita memang baru kayak saya dulu ya, secara ilahinya, secara rohaninya saya masih bodoh, saudaraku. Dan itu bisa diusir dengan tongkat didikan. Pertama kali saya tinggal di Semarang itu sekarang di perumahan saya ini, saudaraku. Karena saya penginjil waktu itu, saya setiap jam 6, jam 5 pagi saya udah berangkat. Bisa keluar kota nginjil kemana-mana saya. Tukang listrik datang ke rumah saya nggak punya pembantu, nggak bisa bayar uang, pembantu nggak bisa bayar. Saya ngepel sendiri, nyapu sendiri, bersih-bersih sendiri, habis itu saya mesti berangkat penginjilan, saya nggak punya uang, saya hamba Tuhan dari dasar. Tukang listrik datang, ketok-ketok, ya nggak ada orang, nggak ada pembantu juga. Ya sudah, jadi saya setiap bulan mulai di situ, listriknya tuh murah, saya memang nggak punya AC. Saya pakai kipas angin, pakai pompa air, pakai yang lain lagi, pengering, segala macam, pakai cuma gitu-gitu aja. Tapi listrik tiap bulan Rp150. Kok murah banget ya? Saya pikirnya salah apa gimana? Bulan kedua Rp400. Paling mahal 2.500. Nanti balik lagi 150. Saya pikirnya perumahan hebat tuh ya. Pakai pompa air, pakai ini, kok murah banget listriknya. Ternyata si tukang listrik datang ke rumah saya, nggak ada orang, dia anggap rumah kosong, dia kira-kira sendiri. Sampai 2 tahun kemudian, jadi jalan ke-3 tahun. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya kok nggak penginjilan, saya ada di rumah. Diketok-ketok, saya keluar, loh ada orangnya. Loh dari dulu juga ada orangnya Pak. Cuman saya pagi-pagi udah berangkat. Oh gitu, saya pikir rumah kosong. Boleh lihat listriknya, dicatat sama dia. Sudah, seminggu kemudian saya dapat tagihan jutaan. Saudara. Ternyata tukang listriknya pikir rumah kosong, dia kira-kira. Waduh, lah saya udah bilang saya nggak punya uang. Saya dulu penginjilan khotbah bukan di gereja-gereja besar, di desa-desa. Waduh, terus PLN-nya bilang ini karena kesalahan kita, ya udah boleh dicicil 3 bulan. Lah 3 bulan kan nyicilnya pakai apa? Nah pakai batu mah banyak. Pakai duitnya siapa sudah jutaan. Aduh, pusing saya sudah. Saya berdoa Tuhan, saya doa puasa. Tuhan tolong bayari, Tuhan tolong bayari. Enggak dibayar sama Tuhan. Sampai besoknya saya mesti bayar. Hari ini, waktu itu karena sebelum saya bertobat, saya tuh suka berburu. Saya punya senapan ada banyak. Senapan satu itu yang saya bawa, itu kaliber 22. Jadi panggilannya CIS, kaliber 22, mesti kecil. Tapi saya punya Magnum. Mereknya, aduh saya lupa, tapi itu salah satu Rolls Royce-nya senapan. Kalau hari ini dijual bisa 500 juta itu harganya. Saya pergi ke teman, saya bilang saya tuh butuh uang. Kalau kamu mau nggak gantiin ini? Saya kasih harga, wah nggak bisa, terus kalau harga segitu, wah nggak bisa. Saya dikasih harga nggak masuk akal. Case-nya aja tuh nggak dapat, cuma buat bayar itu. Ya sudah, saya jual. Sudah, bulan pertama lolos. Masuk bulan kedua saya doa puasa lagi, Tuhan bayari aku, Tuhan bayar. Enggak dibayar lagi sama Tuhan. Makanya jangan bilang Tuhan itu jahat loh. Dia punya rencana kok. Sampai nih besok saya mesti bayar. Ada lagi apa? Saya punya gitar. Gitarnya handmade.
Merek saya juga lupa. Tapi itu gitar luar biasa. Itu tuh nggak usah dipegang keras-keras, pegang pelannya. Jering, suaranya stereo kemana-mana coba. Dulu 30 tahun yang lalu saya beli 12 juta. Nggak tahu tuh sekarang berapa. Gitar luar biasa. Case-nya tuh loh nggak dapat. Sama teman saya diteken. Tak pikir ya sudahlah, pokok asal bisa bayar listrik. Saya kasihin, nggak masuk akal. Dulu saya pikir kenapa ya, saya punya teman baik, tapi bukan nolong, tapi malah neken. Sekarang saya ngerti, mereka tuh bukan orang-orang jahat loh. Mereka saat itu jadi alat Tuhan untuk membentuk kita. Itu tangan Tuhan sedang membentuk kita. Makanya ucapkan syukur, apapun yang terjadi. Yang jelek di mata kita belum tentu jelek di mata Tuhan. Amin saudaraku. Jadi mereka adalah alat-alat Tuhan untuk membentuk kita. Sekarang saya ngerti, dulu saya nggak ngerti. Sudah. Masuk bulan ketiga, saya udah doa puasa. Enggak dibayar lagi sama Tuhan. Jadi saya punya tinggal yang terakhir, harta satu-satunya, radio Sony. Saya punya radio Sony segini, itu 12 band kalau nggak salah. Saya bisa dengerin, itu antenanya mesti ditarik dari di depan, panjang. Dan saya bisa dengerin sampai ke seluruh dunia. The Voice of America, The Voice of England, The Voice of Russia. Saya bisa dengerin semua, saya bisa tahu kalau orang yang ngomong, oh ini mesti orang Rusia, oh ini orang Jerman, oh ini orang Belanda. Saya bisa ngerti kayak gitu, karena saya suka dengerin. Dan saya kalau pakai barang, enggak pernah ada jatuh, baret, enggak ada. Seperti baru. Saya bersihin semuanya, saya masukin dus, persis kayak baru. Saya jual ke toko-toko. Hampir semua toko sama. Ngomongnya apa? Maaf, kami enggak jual barang bekas. Akhirnya saya ke teman-teman. Tolong dah ini beli. Wah sorry Drew, aku belum butuh. Saya mau jual semua. Enggak. Seminggu sebelumnya tuh, saya jual ke seluruh Semarang. Enggak ada yang mau beli. Sampai saya bilang, ini kalau sampai ada satu baret aja ambil gratis. Sampai saya berani bilang begitu. Masih kayak baru. Gak ada yang mau beli. Akhirnya liwat. Waktu yang ditentukan liwat. Seminggu kemudian saya dapat surat lagi dari PLN. Loh angsuran ketiga kok gak dibayar? Oke lah karena ini kesalahan kita. Saya kasih seminggu lagi. Seminggu Anda gak bayar, listrikmu tak cabut. Waduh. Saya doa lagi, saya jual di Semarang udah nggak laku, saya pergi ke Magelang. Saya jual di toko seluruh Magelang, nggak ada yang mau beli. Saya pergi ke Salatiga, itu hari terakhir. Saya pergi ke Salatiga, di Salatiga saya tawar-tawarin, nggak ada satupun juga yang mau beli. Saya pulang ke Semarang sampai rumah saya kira-kira sekitar jam 10 malam, kayak orang kalah perang. Datang saya masih pakai sepatu Keds, saya masuk ke kamar tanpa copot, saya langsung duduk, saya berdoa sama Tuhan. Aku menyerah, udah gak tahu dah. Aku udah usaha kemana-mana, gak ada yang mau beli. Ya sudahlah, aku nyerah. Kalau memang harus pakai lilin, ya udah, aku tak pakai lilin. Sampai saya bilang begitu. Ya sudah, saya doa seperti itu, saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap maha baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sekalipun di mataku ini tidak baik, tapi itu adalah yang terbaik yang kau bisa berikan saat ini untuk aku adalah nggak bisa jual. Terima kasih Tuhan. Tapi engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang begitu. Terima kasih Tuhan. Ya sudah. Saya bangun sekitar jam 5. Saya lagi baca Alkitab. Ada ketok-ketok jam 6. Tak. Teman saya. Persekutuan itu juga ada beberapa soal. Drew, aku kemarin disuruh sama Tuhan. Suruh ngasih ini pasti berkat buat kamu ini. Dah pasti, aku nggak tahu kamu lagi dalam keadaan apa, tapi ini pasti berkat buat kamu. Saya bilang terima kasih, saya mau bukain, udah nggak usah dibukain, aku langsung aja. Ya sudah, begitu dia pulang, saya masuk, saya buka. Loh itu persis angsuran ketiga tuh. Nggak dilebihin 300.000 gitu loh. Kalau itu dilebihin 300.000, saya bisa bilang itu suatu kebetulan. Kurang dikit bisa bilang suatu kebetulan. Dikasih tepat persis supaya saya tahu Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa.
Allah yang dahsyat. Nah itu saya ngalami. Yesusku dahsyat, ngalami. Bukan baca buku. Nanti kalau saya bikin buku baru ada. Ngalami Yesus itu luar biasa. Tapi dari situ bodoh saya. Dari pertama aja saya udah nyerah, Tuhannya yang bekerja. Saya bekerja terus, Tuhannya diem. Tongkat didikan mengusir kebodohan saya. Jadi saya ngerti, oh Tuhan tuh mau penyerahan total. Nyerah aja sudah, beres. Tuhan yang bekerja. Selama saya masih terus berusaha dengan usaha saya sendiri, Tuhannya diem. Dari situ saya tahu, walaupun pembayarannya mahal, senapan yang harganya mahal, gitar harganya mahal, semuanya sampai kayak gitu yang itu. Tapi itu tongkat didikan mengusir kebodohan kita. Jadi kalau hari ini saudara jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak seperti itu tongkat didikan untuk mengusir kebodohan kita. Amin. Amin. Kita lihat lagi di Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, kita baca ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 4 ayat 13 dan 14. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua yang tetapi bodoh, yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Yang saya ambil dari ayat-ayat ini gini, kalau saudara dulu lahir miskin, no problem. Tapi kalau saudara mati miskin, saudara ada kesalahan di mana tuh yang ada kesalahan. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti diberkati. Bukan cuma finansial, semua kesehatan, umur panjang, semua kebahagiaan, seluruh sektor hidup kita semuanya diberkati. Bukan cuma ekonomi diberkati, kesehatannya tidak, atau yang gitu, semuanya diberkati. Itu Tuhan. Amin selaku. Jadi makanya hari ini kita belajar tongkat didikan untuk mengusir kebodohan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan bodoh. Kalau bodoh terus ya miskin terus. Harusnya ke kanan kita ke kiri. Harusnya ke kiri kita ke kanan. Jadi nggak karuan semua makanya. Tuhan bilang suruh bikin warung bakmi. Kita bikin warung soto misalnya. Ya sudah gagal semua. Lah itu kayak gitu itu saudaraku. Makanya lahir miskin no problem. Kalau sampai mati miskin ya itu ada kesalahan itu. Hidupmu pasti ada kesalahannya. Nah itu seperti itu. Makanya tongkat didikan itu mengusir kebodohan kita. Supaya kita jangan bodoh jadi miskin terus, umur hidup miskin terus. Ya itu kebodohan. Dari lahir penyakitan terus penyakitan. Ya itu kebodohan. Janji Tuhan tidak seperti itu. Makanya biarkan tongkat didikan itu mengusir kebodohan kita. Sekarang yang terakhir. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-35. Yang ketiga, yang terakhir. Yesaya pasal yang ke-35. Kita baca ayat 8 dan 9. Yesaya 35 ayat 8 dan 9. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Tadi yang saya bilang, ini jalan namanya jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan yang harus kita jalani. Di sini jalan raya kudusnya Tuhan. Nah, kalau kita masuk di jalan kebenaran ini, jalan raya kudusnya Tuhan ini, kita masuk, itu yang ada cuma proses. Tidak ada sesuatu yang jahat. Karena dikatakan tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Sekalipun mungkin kita dididik melalui sakit kanker, sakit kronis, sakit ini, tapi tidak akan menyebabkan kematian karena tidak ada singa dan tidak ada binatang buas. Semuanya hanya proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi kalau saudara jalani jalan kebenaran ini, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan kita. Kayak Yusuf, sekali diapain, tidak ada celakanya. Karena Tuhan bilang, aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kamu tempuh.
Tuhan yang tuntun kita. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan kita. Mau sakit penyakit, mau apa saja. Tahun 95 saya kena hepatitis. Kena hepatitis C. Dokter bilang tidak ada obat. 5 hari saya percaya pada bilur-bilur Yesus. Sembuh. 2006 saya kena demam berdarah. Parah lagi. Bilur-bilurnya tetap menyembuhkan saya. Tidak ada singa dan tidak ada binatang buas. Itu semuanya cuma proses. 2011 saya kena serangan jantung. Tetap saya pelayanan. Serangan jantung mau naik tangga pesawat hampir nggak bisa karena lemes. Nggak ada tenaga. Tapi saya percaya pada bilur-bilur Yesus. Tidak ada singa dan tidak ada binatang buas. Seminggu kemudian orang lain main badminton serangan jantung. Saya serangan jantung, main badminton, sembuh total sampai hari ini. Yesus kita dahsyat. Amin, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Di jalan kebenaran ini, Tuhan yang tuntun kita. Dia mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan kita. Kalau kita jalan di jalan kebenaran. Dikatakan orang pandir tidak akan melewatinya. Orang dikatakan lagi tadi, di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Hanya khusus dikatakan, terus dia bilang lagi, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Jadi orang-orang yang diselamatkan ada orang-orang yang jadi pelaku firman Tuhan. Itu yang berjalan di sini. Makanya hidupnya dijamin. Orang yang jadi pelaku firman, hidupnya dijamin. Amin, saudaraku. Coba, luar biasa tuh jaminan Tuhan. Kalau kita hidup di jalan kebenaran. Lah nggak baca Alkitab ya nggak, jangan harap, saudaraku. Baca Alkitabmu setiap hari. Percaya itu dengan segenap hati. Lakukan. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Kemuliaan demi kemuliaan yang kita akan lihat. Amin, saudaraku. Yesus kita memang sungguh-sungguh luar biasa. Makanya mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Amin, saudaraku. Salam pemenang. Salam pemenang. Mari kita bangkit berdiri.